Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Wahidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan Ibu Nurul Qalbiah kalau tidak salah. Iya betul, Pak. Oke. Nah, tapi sebelum melakukan coaching, Bu, saya sebagai supervisor atau pengamat ingin mendiskusikan dulu tentang beberapa hal yang akan menjadi penilaian saya terhadap Ibu saat melakukan coaching dengan Ibu Andin. Siap, Pak. Ya. Nah, yang pertama mengenai rubrik penilaian. Jadi yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti itu adalah yang pertama, apakah proses coaching sudah menjalankan alur tirta, apakah sudah sesuai atau belum. Seperti kita ketahui bahwa di dalam alur tirta itu seorang coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh si coaching. Kemudian saya juga perlu mengidentifikasi semua hal yang terjadi pada coaching dan juga membantu coaching untuk memilih hasil pemikiran yang nantinya akan dijadikan rencana, serta tidak lupa juga untuk menanyakan komitmennya. Nah, komitmen di dalam membuat rencana aksi, menjalankannya, seperti itu ya, Bu Nurulida. Ya, siap. Tetapi sebelum melakukan coaching, saya juga ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Nur Wahidah. Boleh ya, Bu? Iya, boleh Pak, silahkan. Baik Bu, yang pertama kira-kira kompetensi apa yang Ibu Nur Wahidah ingin kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik Pak, di sini saya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Berarti ada 3 Bu ya? Iya Pak ya. Kalau begitu, menurut Ibu bagian mana atau kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi nanti? Dari 3 yang saya sebutkan tadi kompetensinya Pak itu saya rasa ada 2 Pak. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Pak ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang mana Ibu inginkan dalam proses coaching ini nantinya? Yang saya inginkan nantinya yaitu coach saya dapat menemukan solusi sendirinya Pak terhadap permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Oke, jadi ada solusi ya dari permasalahannya. Iya betul Pak. Baik Ibu, demikian ya proses observasi kita. Selanjutnya silahkan melakukan coaching dengan Ibu Andin, dan saya akan sebagai supervisor akan mengamati proses yang berjalan atas proses coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap Ibu Andin, gitu ya? Iya Pak, baik Pak, siap. Ya, baik. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Andin? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat Ibu. Semua kita senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Ada apa ya Bu? Ibu mengajar saya berbicara secara daring tadi pagi. Ada apa ya Bu? Oh iya Bu, tadi pagi tuh sebenarnya saya ingin menceritakan sesuatu, tapi saya rasa kalau melalui daring kurang efektif Bu. Makanya saya menemui Ibu secara langsung. Begini Bu, belakangan ini saya merasa kurang nyaman pada saat proses pembelajaran saya di kelas. Seperti itu Bu. Oh, ternyata Ibu Andin lagi kurang nyaman ya mengajar di dalam kelas. Iya Bu. Kalau boleh tahu Ibu mengajar kelas berapa itu? Kelas 7A Bu. Kelas 7A. Iya. Oke, jadi Ibu Andin mengajar di kelas 7A.
dan menemukan ada beberapa murid yang apa ya, yang kurang fokus ya. Iya, Bu. Mata pelajaran. Oke. Terus apa yang Ibu Andin harapkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu? Saya mengharapkan, yang saya harapkan itu Bu, persoalan ini kan sangat mengganggu sekali proses Iya. pembelajaran yang anak-anak tidak semangat. Jadi saya mengharapkan itu adanya solusi sehingga murid saya ini kembali bersemangat dan fokus serta antusias menerima materi pelajaran dari saya. Oke, kalau permasalahan yang Ibu Andin alami itu sebenarnya apa namanya ya, permasalahan yang umum lah yang biasa kita jumpai di Iya, dalam Bu. kelas. Jadi kadang kita menemukan memang ada murid yang kurang fokus, ada murid yang memang susah untuk diatur ketika kita melakukan satu pembelajaran. Nah, menurut Ibu Andin apa sih yang menyebabkan murid tersebut kurang fokus atau kurang antusias lah dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir sih Bu, sepertinya ini murid saya merasa bosan. Kan saya sering mengajar itu Bu jam terakhir. Di kelas ini, di kelas 7A, saya 2 kali masuk dalam sepekan. Semua jam mengajar saya itu selalu di jam terakhir. Nah, makanya saya lihat sepertinya mereka bosan terhadap materi yang saya sampaikan. Prosesnya juga proses belajarnya mungkin juga menjenuhkan seperti itu Bu. Oke, dari Ibu apa yang Ibu Andin sampaikan tadi, kurang fokus dan antusiasnya murid ini karena merasa bosan ya, Bu, ya. Jenuh, bosan. Iya. Oke, kalau boleh tahu Ibu, apakah Ibu Andin ini sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas Ibu? Selama ini sih Bu, saya menyerapkan pembelajaran hanya memang di dalam kelas. Kenapa? Karena saya pikir kan kalau siang hari panas dan segala macam Bu. Jadi saya memang hanya mau mengajar di dalam kelas terus gitu Bu. Baik, tadi kan Ibu Andin sudah menjelaskan ini permasalahan yang dihadapi, serta apa saja yang menjadi faktor penyebab itu bisa terjadi. Selanjutnya, apa yang Ibu akan lakukan agar murid ini bisa kembali Ibu fokus, kembali antusias ketika proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau saya pikir Bu, sepertinya kan ini jam terakhir, jadi Iya. saya harus memperbanyak ice breaking. Oke. Mungkin kalau saya melihat ini jenuh, saya adakan ice breaking, bahkan mengadakan juga menerapkan pembelajaran KSE, teknik stop. Kalau saya melihat lagi mereka itu kurang fokus, dan pastinya saya harus sebagai guru saya harus menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid saya. Wah, menarik sekali ya Bu. Yang Ibu sampaikan tadi, saya sangat tertarik ini dari ice breaking. Iya, Ibu akan terapkan di pembelajarannya. Nah, ice breaking seperti apa yang Ibu akan rencanakan atau akan terapkan nantinya di kelas? Ya, tentang ice breaking Bu, kembali lagi karena ini siang hari, berarti ice breaking yang akan saya lakukan adalah ice breaking yang membuat murid atau siswa saya ini tidak mengantuk. Berarti salah satu contohnya itu yang tepuk tangan. Dia di setiap kelipatan angka 4 dia peserta menyebutkan kata door kemudian menepuk tangan seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4 seperti itu Bu. Ya. Bisa langsung fokus ya. Oke. Luar biasa Bu Andin. Oke, selanjutnya kita berbincang seperti ini. Pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan biar atau sehingga ini Ibu anggap bahwa murid ini tidak fokus murid tidak fokus mengikuti pembelajaran. Iya Bu, selama ini pembelajaran saya memang agak monoton. Saya itu Bu belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, masih teacher center dalam artian metode ceramahnya masih lebih banyak Bu, seperti itu. Jadi anak-anak bosan dan ya, jenuh kayak ini kayak mendengar dongeng mungkin mereka rasa apalagi jam terakhir. Jadi tidak bobokan ya. Iya, begitu Bu. Jadi metode ceramah memang murid-murid biasa bosan Bu kalau kita memang hanya berpusat hanya satu arah saja ya. Nah, oke. Selanjutnya, selain dari penerapan ice breaking, penerapan diferensiasi yang berupa konten atau pembelajaran yang menerapkan teknik stop tadi ya Bu ya. Stop, oke. Ada langkah lain atau ide kira-kira yang bisa Ibu terapkan nanti di pembelajaran yang Ibu hadapi?
Sepertinya saya juga harus mencoba pembelajaran di luar kelas, Bu. Karena tadi kan saya awalnya tuh berpikir nggak usah belajar di kelas, di luar, di kelas saja karena panas. Iya. Tapi kan tidak selamanya itu panasnya terik sekali. Iya. Kemudian pembelajaran supaya anak-anak ini lebih tertarik di materi saya harus mengaitkan dengan lingkungan sehari-harinya mereka, kehidupan sehari-harinya seperti itu, Bu. Oke, biar tidak jenuh ya, Bu, Iya, ya. betul. Ada nuansa baru. Ya. Oke, luar biasa sekali langkah yang diterapkan. Nah, solusi yang Ibu berikan tadi, apabila diberikan skala ya, kita berumpama saja dari skala 1 sampai 10. Ukuran keberhasilan ketika Ibu melakukan solusi tersebut yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira tingkat capainya sudah berada di skala berapa? Kalau secara teori ya, Bu, ya, karena belum Iya. saya terapkan. Secara teori menerapkan diferensiasi, kemudian KSE, pembelajaran di luar kelas, speaking dan lain-lain. Sepertinya luar biasa sekali, Bu, ini. Ya, Masya Saya Allah, rasa ya. ya, Masya Allah sekali. Sepertinya rentangnya kalau bukan 8, bahkan 9, Bu. Oke, hebat ini. Oke. Dari beberapa solusi yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira kapan ini Ibu bisa action atau memulai menerapkan solusi tersebut? Ya, saya harus menerapkannya secepat mungkin karena hari ini adalah hari Rabu. Saya mengajarnya itu, Bu, setiap Senin dan Rabu, Selasa. Iya. Berarti saya harus menerapkannya ini di Senin yang akan datang. Langsung apa yang saya rencanakan harus segera saya tindak lanjuti atau terapkan seperti itu. Langsung dieksekusi ya, Bu, Iya. ya, jangan menunda-nunda. Oke. Iya. Langsung action atau aksi nyatanya. Iya, Bu. Kira-kira dalam perencanaan ini untuk penerapannya, Bu, kira-kira Ibu adakah rekan kerja yang bisa diajak membantu untuk proses rencananya Ibu? Ada rekannya? Iya, Bu, kebetulan di sekolah saya ini kan bukan di sekolah kita, Bu, maksud saya. Ini kan sudah ada guru penggerak. Iya. Sudah ada guru penggerak, ada 2 teman yang alumni guru penggerak. Dia lebih paham pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan berkonsultasi, menceritakan permasalahan saya kepada teman saya ini. Kemudian selain itu, Bu, saya juga memiliki teman sejawat sewaktu kuliah yang sama-sama guru bahasa Indonesia juga. Rencananya saya juga akan berkomunikasi dengan dia. Dia mengajarnya di Makassar. Seperti itu, Bu. Iya. Iya. Jadi Ibu akan kolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin bisa juga dengan rekan guru di Iya. GMP. Ya, betul, Bu, di MGMP juga karena setiap ini kan Apple ada Iya, MGMP-nya. ada Ya. MGP-nya, ada pertemuannya. Iya, Bisa juga sharing-sharing di situ Iya, terkait betul masalah sekali, Bu. Ibu Ande. Nah, selanjutnya apa komitmennya Ibu untuk kedepannya ini? Komitmen saya ke depan itu, Bu, tumbuhnya kembali antusiasme siswa mengikuti pembelajaran serta mereka bisa fokus dalam pelajaran saya dengan saya menerapkan beberapa tadi solusi atau langkah-langkah seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira bagaimana saya bisa mengetahui nih, Bu, ya, selama ini apakah sudah menerapkan solusi yang disampaikan tadi Iya, Bu. dan hasilnya atau efeknya pada proses pembelajaran? Kira-kira adakah progres atau semacam tawaran rencana tindak lanjut Bu Andin atau aksi nyatanya ceritanya seperti itu? Baik, kalau boleh, Bu, Ibu meluangkan waktu, kan saya ini akan menerapkannya pekan depan. Iya. Setelah saya terapkan, boleh saya bertemu kembali dengan Ibu, apakah itu secara daring atau secara langsung untuk menceritakan apa yang pengalaman saya, bagaimana apakah solusi tersebut berhasil atau ketika saya mengalami kendala lagi saya boleh menceritakan ke Ibu Ida. Iya, betul. Jadi kita insya Allah ketemu pekan depannya Iya, ya, Bu, Bu, ya, kalau untuk bisa. melihat progresnya Ibu Andin ini. Iya, Baik, Bu. Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, seperti perasaan Ibu ini, bagaimana perasaan tak setelah berbincang-bincang dengan saya? Iya. Alhamdulillah, Bu, tadi itu saya galau sekali, pusing, bingung, pokoknya
karena barusannya saya mengalami proses pembelajaran yang saya rasa luar biasa sekali nih anak-anak. Kalau saya masuk kayak mengantuk semua, makanya saya pusing Bu, galau. Dan alhamdulillah setelah saya berbincang dengan Ibu Nur Wahida, saya merasa mendapatkan solusi. Dan insya Allah saya bersemangat ini Bu untuk menerapkan tadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk membuat anak-anak atau murid-murid saya kembali bersemangat. Baik, alhamdulillah Ibu ya, sudah tercerahkan. Iya Bu. Sudah Ibu juga sebenarnya lega karena Ibu Andin ini bisa menyelesaikan masalahnya tadi. Jadi ada solusi yang Ibu bisa ungkapkan, Iya, Ibu Bu. bisa keluarkan ide-ide cemerlangnya Iya, Bu. yang muncul dari Ibu Andin sendiri. Jadi oke, baiklah kalau begitu Ibu Andin, selamat beraksi Ibu. Kita Siap, Bu. jumpa pekan depan. Saya tunggu aksi nyatanya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu. Ya, Semangat. amin, selalu, amin, insya Allah. amin. Terima kasih banyak Bu Nur Wahida atas waktunya mau mendengarkan cerita saya, membantu saya akhirnya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang saya alami dengan murid kelas 7A. Iya, sama-sama Ibu Andin. Tetap semangat dan sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Nur Wahida dan Ibu Andin sudah melakukan percakapan coaching. Jadi sekarang kita masuk pada pasca coaching. Jadi Ibu selaku coach tadi, kira-kira bagaimana penilaian Ibu terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Andin tadi? Baik Pak, kalau saya lihat atau saya nilai sih dari proses coaching tadi bersama Ibu Andin, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi menurut Ibu, kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Ibu berpikiran bahwa proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik? Karena ketika proses coaching tadi Pak, saya lihat semua kompetensi telah saya lakukan, telah saya laksanakan dan sudah sesuai dengan jalan sesuai dengan alur tirta yang sudah ditentukan seperti itu Pak. Betul ya Bu, saya tadi selaku supervisor melihat Ibu sudah menjalankan proses coaching bersama Ibu Andin dengan baik. yakni telah melaksanakan semua kompetensi sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah memiliki tujuan coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi kemudian selanjutnya Ibu, untuk kompetensi apa lagi kira-kira yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Yang akan saya kembangkan itu Pak, atau saya kembali belajar ya, agar lebih bisa memahami ini proses coachingnya ketika menggunakan alur tirta, yaitu saya akan menggunakan model GROW agar proses coaching yang saya lakukan ke depannya itu bisa lebih bermakna dan lebih efektif lagi Pak. Oh begitu Bu ya, Iya. yang akan Ibu lakukan. Ya. Agar proses coaching selanjutnya lebih bermakna. Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Wahida selaku coach dan kepada Ibu Andin selaku coaching karena Ibu sudah mau dan bersedia diobservasi dalam proses coaching yang telah berlangsung tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Ibu berdua dalam proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.